Kapan market crash ini berakhir dan kapan IHSG akan kembali naik? Kita jawab di video ini. Oke teman-teman, kemarin market crash sudah agak reda, tiba-tiba ada berita lagi Moody's rating, outlook-nya diubah menjadi negatif dari stabil, tapi sebetulnya investment grade-nya atau investment rating-nya itu tidak berubah. Jadi sebetulnya ini berita yang lagi-lagi menimbulkan kepanikan yang tidak perlu, tapi ini terjadi. Mudah-mudahan ini sudah aman semua dan tidak lagi menimbulkan kepanikan, dan mudah-mudahan kita berdoa market crash-nya segera berakhir. Sebelum videonya mulai, seperti biasa video Kevin Hendrawan Investing ini cocoknya buat 500 juta ke atas, dan saya disclaimer dulu beberapa. Yang pertama adalah saya tidak mempunyai grup WhatsApp atau Telegram. Hati-hati teman-teman, banyak penipu-penipu, oknum-oknum mengatasnamakan saya membuat grup-grup seperti ini. Hati-hati ya, saya nggak punya. Kemudian lanjut lagi, saya tidak pernah pasang iklan berbayar di YouTube maupun di TikTok. Jadi hati-hati kalau ada iklan yang saya diedit-edit ngomongnya pakai AI, itu pasti bukan saya. Oke? Saya introvert, saya nggak suka berkomunitas. Jadi tolong ya, jangan tertipu teman-teman. Selanjutnya, saya tidak punya kelas berbayar. Saya nggak jualan kelas, saya nggak jualan seminar teman-teman ya. Jadi kalau ada kelas atau seminar mengatasnamakan saya, itu pasti tidak benar. Kemudian selanjutnya, saya nggak pernah menjanjikan iming-iming cuan dan cara kaya cepat ya. Justru saya di channel Kevin Hendrawan ini membuka mata kamu bahwa investasi itu sebetulnya adalah maraton jangka panjang. Kemudian selanjutnya adalah hati-hati konten bajakan menggunakan AI yang mengatasnamakan saya. Dan saya ulang lagi bahwa video ini cocoknya buat 500 juta ke atas. Oke, kita mulai dulu. Kita membahas mengenai market cycle yang dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang itu ya begini-begini aja. Boleh kita next? Kita baca mengenai investor behavior cycle ya. Selalu market akan bergerak tuh kayak gini, oke? Mau sampai kapanpun. Pertama ada optimisme, kemudian ada attention media, kemudian mulai ada kata-kata seperti, kayaknya saham lagi bagus nih. Kemudian setelah ada saham lagi bagus, muncul orang-orang yang serakah kemudian delusional, bahwa merasa, ini nggak akan berakhir. Euforia, ya, euforia itu berarti di mana orang udah kegilaan terhadap saham. Euforia ini sebetulnya adalah mengandung risk yang paling besar kalau menurut teori ini, dan di sini biasanya orang-orang akan mulai merasa bahwa dirinya adalah pakar saham. Jago nih gua. Kayaknya gua nggak bisa rugi nih. Yang gua beli untung dan segala macam. Nah, kemudian pada saat marketnya jatuh ya ke bawah, psikologi orang akan berpikir bahwa enggak, ini koreksi sehat. Ini nggak apa-apa, ini sebentar aja. Gua adalah investor jangka panjang. Nah, kayak gitu-gitu biasanya orang ya. Kemudian masuki fase denial. Dari denial yang nggak percaya, enggak lah, kayaknya ini nggak market crash, ini baik-baik saja. Kemudian terus turun sahamnya menjadi fear menjadi desperation menjadi panic, oke? Pokoknya udah di level, tolonglah, yang penting tolongin gue mau keluar. Kemudian capitulation itu adalah momen dimana kamu udah dalam despair ya, udah sangat merasa kayak, aduh, kok bisa ya gue kayak gini, kok bisa ya gue goblok banget. Yang seperti kata-kata seperti itu bisa keluar. Kemudian despondency itu sudah nggak punya power lagi, udah tidak berdaya. Tapi kalau menurut teori ini, di momen orang-orang itu lagi tidak berdaya, gitu ya, itu adalah poin di mana sebetulnya opportunity terbesar ada di sini. Meskipun kita nggak tahu seberapa dalam sih market akan tenggelam. Kemudian dari situ kembali lagi menjadi depression jadi hope, relief, and optimism. Ya kurang lebih teorinya seperti ini. Ini kan teori basic lah teman-teman, di Google juga ada ya. Tapi yang mau saya bahas ya bahwa dari dulu sampai sekarang tidak berubah seperti ini. Yang kita mau cari tahu nanti adalah lebih kepada kenapa, penyebabnya apa, dan apa tanda-tandanya. Seperti yang saya pernah bilang di video-video saya sebelumnya, boleh di next, bahwa tidak ada orang yang bisa prediksi market kecuali hoki. Oke? Jadi kamu boleh lihat semua analis ketika MSCI tiba-tiba ngetik memberikan surat cinta kepada Indonesia, siapa yang antisipasi? Nggak ada kan teman-teman ya. Kita lihat bahwa semua tiba-tiba kaget bersamaan dan market jatuh bersamaan. Ya, itulah dunia. Memang market crash itu nggak ada yang tahu. Saya udah pernah bilang, meskipun ada yang percaya dan tidak, ada yang mengaku bisa prediksi sana-sini, ya mungkin pada saat itu dia lagi beruntung saja. Gitu. Tapi kalau saya percaya, market itu tidak bisa diprediksi. Makanya ketika market itu bergerak volatil, market itu bergerak unpredictable, satu-satunya
faktor yang bisa kita prediksi dan bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri dan trading plan kita sendiri. Intinya kan seperti itu. Tapi ini market crash sudah terjadi. Saya tahu banyak dari kalian yang dalam posisi nyangkut. Video kemarin saya singgung sedikit mengenai market crash, juga banyak yang curhat. So, again, saya merasa turut simpati dan kita cari tanda-tandanya apa. Seperti kalau situasi lagi hujan, kita nggak tahu kan kapan hujan itu akan berhenti. Tapi kita bisa lihat awannya. Oh, kayaknya awannya udah agak mecah nih, terus kemudian langitnya udah mulai terang lagi. Mungkin hujannya akan berhenti. Nah, tanda-tanda itu yang akan kita cari bersama. Boleh kita next? Market crash kemarin itu kan penyebabnya karena MSCI memberikan warning lah, atau memberikan masukan kepada Indonesia atau teguran kepada Indonesia mengenai transparansi dan lain-lain yang menyebabkan mungkin fund-fund lain yang non MSCI takut dan kabur duluan. Jadi MSCI ini belum jualan teman-teman ya, atau pengikutnya MSCI, karena MSCI sebenarnya kan pengelola indeks, dia nggak punya fund gitu. Saya pernah bahas video MSCI di video yang lain, kau bisa lihat. Tanda yang pertama sebetulnya terhadap market crash, kalau kamu yang tiap hari ngeliatin market, 1 minggu sebelum jatuh, somehow market itu melakukan net sell ya. Seminggu itu 6,2 triliun. Dan yang di sell itu barang yang gede-gede nih. Kayak BBCA, kemudian kalau Bumi mungkin nggak serta-merta saya bisa bilang karena MSCI ya, karena Bumi mungkin ada CIC yang jualan, Chengdong. Tapi saham BMRI, kemudian Gotoh kan juga ya banyak kepemilikan asingnya, BBNI, Antam, ICBP, kita bisa lihat ada BRIS. Ya yang besar-besar ini tuh net sell gitu ya. Pada saat itu tentunya kita tidak tahu akan terjadi apa dan terjadinya kapan. Tapi sebetulnya baunya itu udah ada sebenarnya. Dan ketika pengumuman MSCI keluar, ya boleh lihat 1 minggu setelah market crash ini sampai dengan hari saya syuting lah kurang lebih tanggal 5. Ini sekarang saya syuting tanggal 6 ya teman-teman. Total itu market sudah asing itu sudah melakukan net sell 15,1 triliun. So almost $1 billion sudah keluar dari Indonesia. Lagi-lagi yang dibuang adalah saham-saham yang kapitalisasinya besar ya. Antam, BBRI, BBNI, ada apa lagi nih? ICBP, ADI, TINS yang begitu-begitu dia net sell ya. Karena memang asing size-nya kan besar. Jadi dia kalau masuk atau keluar pasti di saham-saham yang besar seperti ini. Tapi kalau teman-teman yang sudah lama sampai bosen di market, kadang-kadang sudah mendapatkan sinyal. Sometimes memang nggak bisa dijelaskan secara teori, tapi kayaknya feelingnya feelingnya kok ini udah pada jualan gitu. Dan kita mengerti bersama bahwa asing di Indonesia itu banyak, teman-teman ya. Saya bisa bilang bahwa kita itu tidak bisa mengesampingkan atau menyepelekan asing, karena asing itu betul-betul punya daya untuk bisa menggoyang market kita sebetulnya di Indonesia ini. Ini sebuah fakta yang memang kita harus terima. Jadi kita harus bersahabat dengan ya asing-asing ini dalam tanda kutip, karena kalau kita mau membaca arahnya ya kita harus mengerti pergerakan mereka itu seperti apa. Kenapa tadi saya bahas 1 minggu sebelum market? Karena ini bisa kamu bilang teori konspirasi atau sebuah kebetulan, tapi saya merasa bahwa asing itu memiliki source of information yang lebih baik daripada kita. Dan hasil daripada informasi yang ada, ultimate-nya adalah lu beli apa jual. Karena hasil dari sebuah riset itu ujungnya nanti kan dia beli lagi atau dia jualan gitu kan. Jadi when money is involved, segalanya itu jadi lebih clear gitu loh. Kita lihat orang boleh ngomong A, B, C, D, tapi yang kamu percaya adalah ini duitnya itu masuk apa keluar. Orang bisa bilang, oh asing mau masuk, tapi kalau duitnya nggak masuk beneran, ya bisa dibilang itu tidak benar gitu loh. Karena kita bisa lihat di market ini kelihatan ada duit masuk atau duit keluar itu clear, kelihatan. So always look for the truth. Hasilnya itu sebenarnya ini keluar masuk gitu. Itu. Mudah-mudahan kau paham yang dimaksud di sini ya. Kita boleh next lagi. Bagaimana tandanya kalau market nanti akan naik? Oke, naiknya kapan nggak tahu, tapi tandanya itu bisa kita perhatikan bersama-sama ya. Yang pertama adalah volume berada di titik yang rendah karena orang udah berada di fase depresi. Kalau kamu lihat dari momen minggu lalu yang mana stock market itu cukup euforia ya, rata-rata itu bisa 35 sampai 45 triliun per hari transaksinya. Hari-hari ini itu sudah di bawah 20 triliun. Jadi 50% volume itu sudah hilang. Oke, mungkin orang-orang sudah nyangkut,
Karena kan porsi retail tuh banyak sekali sekarang, dan juga meskipun kecil tapi retail itu suka trading gitu. Jadi 1 juta rupiah bisa berkontribusi ke 8 juta trading value. Seperti itulah kurang lebih. Tapi sekarang kita bisa lihat bahwa volume ini berada di titik yang rendah. Oke. Yang kedua, kita nanti cari ketika berita-berita yang keluar itu nadanya udah mulai positif. Kamu bisa lihat baik dari lokal maupun asing. Kayaknya kok udah, baik, asing akan masuk. Pokoknya ada semangat baru. Karena seperti saya bahas di video-video sebelumnya, bahkan di interview Liputan 6, saya bilang bahwa kalau lagi market crash, lu lihat berita, semuanya juga jelek. Nggak ada berita bagus. Nah, berita bagus ini kan nggak mungkin terus-terusan. Berita jelek juga nggak mungkin terus-terusan. Jadi kayak kalau dia sudah mulai berbalik arah, kayaknya ini udah nada-nadanya positif. Tapi ini kamu nggak bisa lihat cuma satu faktor ya. Jadi kamu harus merangkai sendiri untuk bisa menyimpulkan bahwa ini kayaknya sudah. Gitu. Nomor 3. Ya, tadi saya udah bahas bahwa market Indonesia itu tinggi dominasi asing. Dan look for the truth. Lihatlah realitanya. Asing ini beneran beli apa enggak? Bukan cuma mulut loh ya. Beli apa enggak? Pakai duit enggak? Karena kalau sesuatu pakai duit itu ada sebuah tanggung jawab yang lebih tinggi. Maka menyambung ke poin nomor 4, yaitu adalah porsi asing besar. Apabila kembali masuk, akan masuk ke saham blue chip dengan market cap tinggi. Biasanya dia akan masuk ke saham-saham ya BBCA, BBRI, BMRI, saham-saham yang besar-besar dulu. Biasanya layer 1 diserang, nanti baru ke layer 2, baru habis itu ke layer 3. Jadi biasanya pembalikan arah itu dimulai dari saham yang gede-gede dulu. Itu pengalaman saya. Saya bisa aja salah. Itu kan ini cuma sharing ya. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat asing itu kembali masuk bukan hanya dari 1, 2, atau 3 kali transaksi atau 3 hari gitu. Tapi kita lihat apakah dia berhari-hari atau berminggu-minggu masuk terus, jebret, masuk terus, triliunan tiap hari. Berarti itu bisa menjadi pertanda bahwa kayaknya mau balik arah gitu loh. Kita tentunya adalah investor retail biasa, tapi kita bisa melihat dan punya sense bahwa kayaknya kok kembali lagi nih ada duit berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Karena asing porsinya itu besar di Indonesia, ya bisa mempengaruhi market kita untuk naik. Kemudian yang keenam adalah tentu jawaban dari segala ketakutan ini adalah yang paling penting adalah Indonesia di MSCI tetap berada di emerging market atau bahkan lebih baik setelah adanya keterbukaan informasi, free float nanti katanya disesuaikan perlahan, kemudian juga keterbukaan pemegang saham dari 5% turun jadi 1%. Ini mudah-mudahan disambut baik oleh MSCI dan tetap Indonesia bertahan di emerging market. Saya cukup yakin Indonesia bertahan di emerging market karena apa, respon pemerintah begitu baik dan cepat dan tanggap. Yang saya perlu garis bawahi di sini adalah kenapa kok asing yang porsinya adalah 30% dari market Indonesia, kok dia bisa menjatuhkan indeks IHSG sampai segitunya? Kita harus lihat bahwa beberapa fund, beberapa asing itu masuk ke Indonesia menggunakan algoritma, menggunakan artificial intelligence untuk bisa mengeksekusi ordernya. Makanya kamu lihat kadang-kadang mereka itu bisa cepat sekali makan atau cepat sekali guyur suatu saham karena memang mereka nggak pakai tangan seperti ini. Ada beberapa yang dieksekusi menggunakan artificial intelligence. Itu yang pertama. 2 adalah porsi mereka untuk kita besar. Tapi sebetulnya porsi duit mereka seluruh dunia, Indonesia itu kecil sekali porsinya. Contoh misalnya, MSCI Emerging Market, Indonesia itu dari total duitnya gitu ya, Indonesia tuh mungkin cuman kebagian kayak kecil banget gini, 1,2% dari total mereka portofolio untuk emerging market saja. Jadi bayangin ya, ada 100 nih, 100%, Indonesia tuh 1,2% saja. Ibaratnya nih, Indonesia dibikin 0 aja, oke, semua sahamnya 0. Kayak BBCA-nya 0, BMRI-nya 0 gitu, bener-bener buang semua. Mereka tuh cuma rugi 1,2%. Kebayang ya, betapa kecilnya porsi kita tuh di MSCI Emerging Market. Ini data tolong nanti kamu koreksi ya, yang terbaru berapa, I think it's 1.2%. Jadi ibaratnya hilang aja duitnya, itu mereka nggak goyang gitu loh. Dan kalau saya nggak salah, dari total seluruh dunia global, Amerika itu of course the biggest one, 56% atau something. Indonesia itu total cuma 0, something persen dari total duitnya. Total duit dunia ya, because MSCI is so big.
triliunan dolar. Jadi kenapa mereka kok guyur aja? Mereka rugi itu nggak apa-apa. Karena dari porsi mereka sebenarnya Indonesia dihilangin aja mereka tuh sebenarnya nggak rugi gitu loh. Jadi kalian harus melihat, kalau kayak kita investor retail itu kan mau cut loss kan takut gitu kan. Aduh rugi 5%, rugi 3%. Asing itu nggak berpikir seperti kita berpikir. Dia kalau mau out, dia out. Nanti dia bisa look for another opportunities because they're so big. Dan they move around. Nggak cuma di Indonesia aja. Indonesia lagi jelek, mungkin masuk ke Vietnam, mungkin masuk ke Philippines, masuk ke China, ke India, atau balik ke Amerika lagi. Duitnya itu begitu fluid. Jadi jangan berpikir seperti cara kita berpikir. Kayak, nggak mungkin asing AVG-nya 1.000. Masa sih dia mau cut loss di 900? Yes, they can do that. They don't care. Jadi kamu jangan berpikir bahwa gak mungkin asing tuh bisa cut loss seperti dia, nggak peduli gitu loh. Makanya dia bisa tekan terus, kabur aja. Out aja sampai IHSG-nya trading halt, dia nggak peduli itu. Itu yang teman-teman harus pahami. Sedangkan kalau kita lokal investor retail begini, cara berpikirnya berbeda. Nah, itu aku membantu kamu untuk memahami cara berpikirnya mereka. Karena ya Indonesia ini kecil sekali sebenarnya porsinya. Makanya tugas kita sama-sama membuat market Indonesia ini lebih sehat, lebih kuat, supaya ya pertama lebih solid marketnya, dan kemudian kita berharap juga MSCI porsinya dinaikin, jangan cuma 1,2%. Kalau bisa 5%, 10%, 20%. Kayak India kan 20%. Harapannya itu kan seperti itu. Bagaimana mengambil kesempatan ini? Ini kan katanya ini adalah sebuah opportunity kan. Kalau market lagi crash, maka muncul orang-orang kaya baru dan ada orang-orang yang rungkat juga ya, sorry itu saya. Tapi bagaimana caranya kok supaya kita bisa berada di porsi yang cuan juga nih dari market crash ini? Yang pertama adalah melakukan analisa market yang menyeluruh. Analisa apa? Cari tahu penyebabnya kemarin jatuh itu apa dan obatnya itu apa. Oke? Ini kan sebetulnya crash yang terjadi ya mungkin dimulai dari Indonesia, kemudian disambut ada kripto ikut crash lah, kemarin market US ada merah sedikit dan segala macam. Tapi kita bisa bilang bahwa yang terjadi minggu lalu itu adalah kejadian lokal, yang mana ini adalah krisis kepercayaan atau mungkin ada keraguan dari MSCI mengenai keterbukaan data. MSCI Provider Index, mereka menghitung menggunakan AI, kalau datanya ada yang kurang atau datanya nggak ada, ya rumusnya kan nggak kebuka gitu loh, nggak bisa mempotray the real condition. Nah itu yang mereka lagi kejar rekan-rekan kita atau pihak-pihak bursa untuk bisa memberikan keterbukaan informasi, dan sudah dilakukan, ya sudah diberikan. Mungkin kalau teman-teman berinvestasi menggunakan PT, misalnya beberapa hari ke belakang ini pasti ada email dari sekuritas-sekuritasnya untuk melengkapi data-data investor, Anda adalah siapa, ada berapa puluh poin baru gitu ya. Nah, jadi penyebabnya sudah tahu, obatnya udah tahu. Obatnya apa ya? Informasinya dibuka gitu loh. Meskipun pada saat nanti informasinya dibuka ada dua kemungkinan, bahwa free float-nya benar atau ada free float-nya yang mungkin mismatch. Kalau yang mismatch ya gampang, paling di downgrade sama MSCI-nya, sedangkan bahkan mungkin ada setelah dibuka, ada aja kemungkinan bahwa ternyata free float-nya lebih banyak daripada yang MSCI itu, bisa saja. Selalu ada dua sisi dari sebuah kejadian. Ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Jangan buru-buru, teman-teman. Tapi juga nggak terlambat. Bingung nggak? Jangan buru-buru, tapi jangan terlambat. Lo taunya gimana? Memang investasi itu adalah seni, teman-teman. Kita nggak, memang setiap orang melihat ini beda-beda kejadiannya. Ada orang yang paniknya setengah mati, ada orang yang optimisnya setengah mati, ada orang yang ragu-ragu, ada orang yang takut. Setiap orang di satu kejadian yang sama bisa memiliki result yang berbeda-beda. Ya, seperti di laut, ada yang lagi mancing, ada yang lagi main jet ski, ada yang lagi berlayar, ada yang lagi tenggelam, ada yang lagi party di atas laut. Macam-macam. Di laut yang sama bisa terjadi banyak kejadian. Jangan buru-buru untuk mengambil keputusan karena kita nggak tahu. Di moment of uncertainty seperti ini, bisa jadi besok ada berita lagi, besok ada berita lagi. Saya 2 minggu yang lalu ngomong di Liputan 6 bahwa ini kalau udah ada satu MSCI ini bikin downgrade atau apa, yang lain ngikut. Dan beneran kan, ada Goldman Sachs, ada UBS, kemudian ada Moody's Rating. Ya kalau beritanya lagi negatif, semuanya aja negatif. Biasa seperti itu terjadi berkali-kali lah gitu. Tapi juga nggak terlambat. Jangan sampai udah balik lagi harganya, asingnya udah beli lagi, kamu cuma diem doang gitu. Ya momen ini hilang gitu. Tapi this is an art. Saya nggak bisa bilang kapan waktu yang tepat, semua itu adalah di pribadi kamu masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah memiliki nyali.
dan keberanian tinggi. Saya harus bilang dan saya harus jujur ke teman-teman, saya nggak pernah tipu-tipu di sini. Saham memang memiliki karakteristik spekulatif. Spekulatif dalam artian bukan berarti ini sebuah perjudian, oke? Tapi spekulatif dalam artian bahwa di saham ini tidak ada yang pasti. Kalau pasti, semua orang jadi kaya raya. Oke, gampang ya. Kalau saham pasti ini, saya mau masuk di momen yang pasti cuan. Ya udah nggak mungkin. Kamu ngomong kata pasti, di dunia saham aja udah salah. Gitu. Jadi nggak ada yang pasti. That's why, memang nggak semua orang bisa menikmati momen ini. Satu, ada orang yang sudah terlanjur nyangkut. Dua, ada orang yang even posisinya cash 100% tapi nggak berani. Misalnya orangnya punya cash 100 miliar, dia gemeter takut belinya 1 miliar, sahamnya udah naik, kamu ketinggalan momentumnya. Gitu. Jadi, kalau saya nggak mau spekulatif gimana? Ya reksadana pasar uang aja. Money market selesai. Kan sudah prediktif, atau kamu mungkin bisa melakukan bisnismu aja gitu. Udah ketakar mungkin setiap bulan dapat berapa, atau kamu bekerja aja profesional gitu. Memang saham memiliki karakteristik spekulatif. Itu tidak bisa lepas dari dunia saham sampai kapanpun. Mau yang lebih tinggi lagi nggak spekulatifnya? Ada market kripto. Spekulasinya lebih tinggi lagi. Gitu. Saham tinggi tapi nggak setinggi kripto. Seperti itu. Yang keempat selanjutnya adalah masuk secara bertahap ya. Jadi kalau kamu nanti sudah tidak buru-buru, sudah oke rasanya mau masuk, ya masuklah bertahap. Jangan langsung all in gitu, enggak ya. Disesuaikan dengan trading planmu masing-masing ya. Kira-kira utamakan manajemen resiko. Dan yang paling penting adalah jangan gila ya. Saya harus ngomong itu karena banyak memang yang gila gitu. Jadi manajemen resiko itu penting. Selalu pikirkan yang pertama adalah uang ini kalau sampai ada rugi, kamu bisa makan nggak besok? Oke, tapi video ini buat 500 juta ke atas, harusnya kamu sudah lebih paham. Meskipun ada juga yang 500 jutanya duit utang, hati-hati. Oke, ya, jangan gila. Makanya nih, jangan gila. Jangan gila is very important. Kemudian selanjutnya adalah banyak beramal. Saran ini underrated teman-teman, tapi banyaklah beramal supaya kamu diberikan timing yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nggak tahu siapa? Siapa yang bisa prediksi market? Analis dari Harvard? Belum tentu bisa. Dari Stanford belum tentu bisa, dari Oxford belum tentu bisa. Nggak ada yang bisa prediksi pasti di detik ini market akan naik, nggak tahu. Kuncinya apa ya? Beramal aja. Oke, supaya kamu kok ternyata pas lagi buka handphone, marketnya pas lagi bottom, pas dapat rezeki, beli, naik, itu adalah timing Tuhan Yang Maha Esa, kita nggak bisa lawan teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman, kalau sudah timingnya diberikan, ya you'll make money. Mungkin kamu udah ditakdirkan untuk menjadi kaya raya, ya bisa juga. Gitu ya. Makanya banyak-banyak beramal. Dan sekali lagi, di video ini juga saya mau mengucapkan ya, congratulations kepada user Sarah AI. Kemarin, minggu lalu, MSCI bikin market gonjang-ganjing, kamu tetap bertahan. Hari ini ada Moody's rating, efeknya IHSG minus sampai 2%, portofolio kamu tetap plus 16,6%. Ada lagi yang baru beli tanggal 2 Februari, baru 4 hari sudah untung 5%. Selamat. Ada lagi yang beli saham, ini saham big cap ya, tetap untung 1,89%. Dengan santai, kamu nggak ngapa-ngapain, nggak perlu liatin market. Orang awal-awal bisa nyinyir, mungkin ini produk apaan. Produk itu diuji ketika ada market crash. Makanya saya senang, ya, bukan menyombongkan diri, saya sangat bahagia ada market crash ini. Terlihat betapa produk ini tuh resilient. Ya. Saya nggak mau terlalu banyak ngomong sampai berbusa, ngapain. Saya juga, kamu lihat, saya nggak terlalu banyak promo-promo beginian, tapi ya selamat. Saya cuma mau mengucapkan selamat buat para user Sarah AI. Kamu sudah melihat sendiri. Ini sahamnya saya tutup karena saya menghargai yang sudah berlangganan ya. Semoga kedepannya diberikan berkat terus supaya kamu bisa untung, dan juga semoga metode ini cocok buat kamu ya. Kalau yang belum, bisa cek di sarahinvest.ai. Itu teman-teman ya yang bisa aku sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nextnya kau bisa lihat video ini kalau kamu mau tahu lebih banyak mengenai Sarah AI. Semoga kamu cuan terus dan terhindar dari market crash. Amin.